Berikut ini cerita panjang dan menyentuh yang tetap membawa pesan kuat tentang kepercayaan, luka batin, dan pemulihan. Judul: DT Ratukan Teman-teman Pria Malah Hamil. Sinopsis: Nadine, wanita muda berjiwa petualang, sangat mencintai alam dan hobi mendaki gunung. Ia merasa lebih nyaman bersama teman-teman pria dibanding wanita karena mereka selalu membuatnya merasa istimewa. Namun sebuah peristiwa di sebuah pendakian mengubah hidupnya selamanya. Nadine pulang dalam keadaan hamil dan tak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Ia menyembunyikan semuanya dari keluarganya, hingga rahasia itu perlahan terkuak dan membuat hubungan dalam keluarganya retak. Kisah ini adalah tentang bagaimana luka masa lalu, pengkhianatan, dan rasa bersalah perlahan-lahan diredam oleh ketulusan cinta dan kekuatan keluarga. Bab 1. Si Ratu Gunung. Nadine adalah gadis berusia 24 tahun, ceria dan penuh semangat hidup. Ia bekerja di sebuah agensi kreatif, namun akhir pekannya selalu ia isi dengan mendaki gunung bersama geng petualangannya yang semuanya adalah pria. Di antara mereka, Nadine selalu jadi pusat perhatian. Dijagakan tenda paling aman, disiapkan makanan hangat, bahkan sepatu hiking barunya pun adalah hadiah dari salah satu teman prianya. Ibarat ratu, celetuknya suatu malam di depan api unggun. "Kalian semua pasukanku." Tertawa riuh menjawab candaan itu. Tapi Nadine tak pernah tahu bahwa sikap akrab dan terlalu percaya pada teman-teman lakinya itu akan membawanya pada bencana. Bab 2. Pendakian terakhir. Gunung Salak menjadi tujuan mereka berikutnya. Di malam ketiga pendakian, setelah mencapai pos terakhir sebelum puncak, mereka berpesta kecil. Salah satu dari mereka membawa minuman keras. Nadine, yang biasanya menolak, akhirnya tergoda. "Ah, sekali-sekali bolehlah," katanya sambil menenggak seteguk. Namun setelah itu, semuanya kabur. Kepalanya pening. Tubuhnya terasa lemas. Dia hanya ingat suara tawa dan bayangan gelap yang menyelimutinya. Bab 3. Diam yang menyesakkan. Beberapa minggu setelah turun dari gunung, Nadine mulai merasa mual setiap pagi. Tes kehamilan 2 garis. Dunia runtuh. Ia tak bisa mengingat pasti siapa yang telah menyentuhnya malam itu. Tidak ada yang mengaku, tidak ada yang merasa bersalah. Semua seperti bungkam dalam konspirasi diam. Ia memilih tak bicara pada siapapun. Ibunya, Bu Mirna, seorang wanita keras dan disiplin, akan sangat murka. Ayahnya, Pak Haris, mantan pendaki yang kini lumpuh karena stroke ringan, masih memuja Nadine sebagai putri gunungnya. Bab 4. Rahasia yang membusuk. Perut Nadine mulai membesar. Ia bilang pada ibunya bahwa dia hanya kembung karena lambungnya bermasalah. Tapi suatu malam, Bu Mirna memergoki Nadine muntah-muntah di kamar mandi. "Apa kamu hamil?" tanyanya dengan suara menahan amarah. Nadine hanya diam, tubuhnya gemetar. "Kamu tidak tahu siapa ayahnya?" Suara ibunya seperti cambuk. "Nadine, apa yang sudah kamu lakukan pada harga diri keluarga ini?" Ayah Nadine hanya diam di kursi roda, menangis pelan.
Bab 5. Diusir. Hari itu, Nadine diusir. Tidak ada tempat untuk Aib di rumah itu, kata ibunya. Nadine membawa beberapa pakaian dan uang tabungannya. Ia tinggal di rumah kos kecil, berjuang sendiri, hingga akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberinya nama Awan. Meski kehidupannya berat, Awan menjadi sinar baru dalam hidup Nadine. Bab 6. Luka yang dibungkus senyuman. 3 tahun berlalu. Nadine bekerja sebagai barista dan kadang ikut guide lokal di gunung. Ia membesarkan Awan sendiri. Tapi setiap malam, kenangan malam gelap itu masih menghantuinya. Suatu hari, salah satu dari teman pria pendakinya menghubunginya lewat pesan. "Aku minta maaf, Nat. Aku tahu aku salah." Itu pertama kalinya seseorang dari malam itu berbicara jujur. Nadine menangis, tapi tidak membalas. Bab 7. Pulang yang penuh luka. Awan kini mulai bertanya, "Di mana kakek dan nenekku?" Hati Nadine tergerak. Ia pun pulang ke rumah orang tuanya. Bu Mirna menatapnya dengan dingin. Pak Haris menangis begitu melihat Awan. "Aku rindu kamu," kata ayahnya pelan. "Dan cucuku, dia mirip kamu waktu kecil." Bu Mirna masih marah, tapi saat melihat Awan memeluk kakinya dan berkata, "Nenek cantik," hatinya runtuh. Bab 8. Pengampunan. Malam itu, keluarga kecil itu duduk bersama. Nadine akhirnya menceritakan semuanya. Bu Mirna menangis, bukan karena malu, tapi karena menyesal sudah meninggalkan anaknya di saat terlemah. "Aku pikir kamu liar, ternyata kamu terluka, dan aku tidak di sana," kata ibunya. Pelan-pelan, mereka belajar menerima. Nadine tetap tidak tahu siapa ayah biologis Awan. Tapi mereka memutuskan untuk tidak mengejar. "Yang penting, kita bersamamu sekarang," kata Pak Haris sambil memeluk cucunya. Bab 9. Langit di puncak salju. Beberapa tahun kemudian, Nadine menulis sebuah buku tentang kisahnya. Judulnya, Langit di Puncak Salju. Buku itu menjadi viral. Ia diundang di banyak forum untuk berbicara tentang perempuan, gunung, dan keberanian memaafkan. Awan kini duduk di bangku SD. Setiap akhir pekan, mereka bertiga, Nadine, Awan, dan Pak Haris, mendaki bukit kecil dekat rumah. "Kamu ratu gunung lagi, Ma?" tanya Awan. "Bukan," jawab Nadine tersenyum. "Sekarang Mama cuma pemandu kecil untuk bintang kecil Mama." Penutup. Kisah ini bukan tentang siapa yang bersalah saja, tapi tentang keberanian mengakui luka, berdamai dengan masa lalu, dan menemukan harapan di tengah kehancuran. Karena kadang, keluarga bukan soal darah, tapi soal siapa yang tinggal saat dunia memunggungi kita.